Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Wulandari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Pancasila mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan iptek. Berikut presentasinya. Pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dikenal dengan iptek adalah suatu sumber yang mana seseorang bisa mengelola dan juga menggunakannya dalam kehidupannya, baik dari penemuan baru tentang suatu ilmu atau teknologi. Iptek ini dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia di berbagai bidang kehidupan. Adanya jaringan internet juga merupakan contoh perkembangan iptek, di mana semua hal dapat dilakukan melalui alat-alat canggih, baik komunikasi, mencari informasi, menjual barang, dan membeli barang. Indonesia telah memasuki zaman modern, di mana kemajuan pesat terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi sehingga memudahkan semua manusia di belahan dunia dapat melakukan komunikasi walaupun terhalang oleh jarak yang jauh. Contoh-contoh perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Yang pertama itu ada kendaraan. Pada zaman dahulu, masyarakat berkendara menggunakan beca, yang dimana bahan bakarnya berupa tenaga manusia. Nah, pada zaman sekarang, seiring perkembangannya iptek, masyarakat menggunakan kendaraan darat berupa mobil dan motor, yang dimana bahan bakarnya berasal dari bensin. Menurut saya ini sangat mempermudah dan mempercepat perjalanan manusia ke suatu tempat. Nah, yang kedua, media komunikasi. Dahulu masyarakat melakukan komunikasi melalui SMS dan surat menyurat. Pada zaman sekarang masyarakat lebih canggih lagi teman-teman, berkomunikasi menggunakan WhatsApp dan Line, yang dimana memiliki kegunaannya yang sangat banyak. Selain bisa mengirim pesan, juga bisa melakukan video call antar sesama yang jaraknya sangat jauh dan melakukan pesan berupa suara. Dampak perkembangan iptek, yaitu dampak positif perkembangan iptek. Yang pertama, menunjang kegiatan produksi, di mana kemajuan iptek terciptalah berbagai mesin-mesin canggih yang dapat digunakan untuk menunjang suatu barang atau jasa dengan hasil yang lebih baik, dengan waktu yang lebih efisien, dan produk yang lebih banyak lagi. Dapat dilihat dengan banyaknya pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin atau alat-alat canggih untuk memproduksi produk mereka. Selain itu, kemajuan iptek juga dapat membantu memasarkan produk kita melalui media sosial berupa Instagram, WhatsApp, Line, dan online shop berupa Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang kedua, memudahkan komunikasi dengan orang lain. Contohnya pada zaman sekarang handphone. Handphone dapat memudahkan komunikasi antar siapa saja yang memiliki jarak yang jauh. Bisa berupa WhatsApp, Line, dan pada zaman sekarang Instagram juga bisa memudahkan komunikasi antar orang lain. Nah, yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran, yang dimana dapat memudahkan guru serta murid-murid dalam mencari informasi. Apalagi pada zaman sekarang, pendidikan dilakukan melalui online. Jadi, media sosial ini sangat bermanfaat untuk bidang pendidikan karena memudahkan guru dan mahasiswa melakukan proses belajar mengajar. Dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama ada carding. Carding itu pembobolan kartu kredit melalui internet untuk mendapatkan kode kartu dengan mengirim suatu pesan singkat. Contohnya pada zaman sekarang kayak ada itu yang SMS kan, ngaku-ngaku jadi saudara kita dan dia kenapa-napa gitu. Jadi teman-teman harus lebih bijak lagi dalam mendapatkan informasi ya. Yang kedua, membuat ketergantungan dan rasa malas. Kenapa sih membuat ketergantungan dan rasa malas? Karena pada zaman sekarang apa-apa dipermudah oleh teknologi. Contohnya kayak membaca buku.
pada zaman sekarang kan anak-anak lebih malas membaca buku karena dipermudah oleh browsing dari internet. Nah, yang kedua, kecanduan main game sehingga malas untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, yang ketiga, mengandung unsur kekerasan, bahkan pornografi, yaitu dari tayang-tayangan atau iklan-iklan di internet yang bisa diakses oleh siapa saja, dan ini merupakan salah satu perilaku merusak karakter bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan IPTEK. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus menjadi semangat dan pendukung setiap kegiatan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang merupakan akulturasi dari berbagai pemikiran baik mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan juga ekonomi. Dengan kemajuan IPTEK, ini juga tak bisa kita pungkiri, selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Pengaruh budaya luar yang dengan mudah masuk ke Indonesia karena kemajuan teknologi juga dapat membuat masyarakat lupa akan budaya sendiri dan lebih menyukai budaya asing. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa ditanamkan dalam diri setiap warga negara Indonesia agar dapat memiliki pribadi yang sesuai dengan kepribadian bangsanya. Selain itu, Pancasila juga sebagai pedoman untuk masyarakat selalu bijak dalam membedakan hal yang baik dan yang buruk, dan menggunakan dan menikmati kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi, perkembangan IPTEK yang ada di Indonesia haruslah senantiasa diawali dengan nilai-nilai agama dan budaya yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai kehidupan bangsa yang tidak boleh dirusak karena pengaruh dari perkembangan IPTEK yang tidak sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia. Substansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta perlindungan bangsa dari pengaruh-pengaruh buruk. Berikut adalah penjabaran sila-sila Pancasila dalam pedoman pengembangan IPTEK. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan IPTEK kita jadikan sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga IPTEK tidak dibuat untuk menciderai atau merusak keyakinan umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkembangan IPTEK harus dengan bijak dan beradab yang dapat meningkatkan kesejahteraan orang banyak, bukan sebagai masyarakat yang tidak bermoral, angkuh, sombong dalam perkembangan IPTEK. Ketiga, sila persatuan Indonesia, mengimplementasikan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ini, IPTEK diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bangsa, pemeliharaan, persaudaraan, persahabatan antar daerah. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengimplementasikan nilai demokratis, di mana dalam perkembangan IPTEK, ilmuwan harus menghormati kebebasan orang lain, harus siap dikritik, harus menerima segala pendapat dari masyarakat. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengimplementasikan keseimbangan keadilan dalam kehidupan. Kemajuan IPTEK harus memperhatikan keseimbangan baik dalam hubungan manusia dengan dirinya, Tuhannya, dengan orang lain, dan manusia dengan bangsa dan negara, serta dengan alam dan lingkungannya. Nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan IPTEK dan kehidupan masyarakat modern. Dalam kehidupan saat ini, pengembangan, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi merupakan suatu hal yang penting dan bahkan telah menjadi suatu keharusan agar masyarakat tidak menjadi individu yang tertinggal. Namun, yang patut diwaspadai yaitu penyalahgunaan teknologi secara sembarangan atau tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang negatif. Di sini ada dua peran Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Yaitu Pancasila berkedudukan sebagai landasan kebijakan dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada IPTEK yang dikembangkan haruslah menghormati keyakinan religius masyarakat Indonesia.
Yang kedua, iptek harus bertujuan untuk pengembangan manusia dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, penguasa iptek haruslah demokratis dan merata karena ini juga termasuk dalam sistem pendidikan di mana pendidikan ini merupakan tuntutan hak seluruh masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu landasan etika dalam pengembangan iptek. Yang pertama, pengembangan iptek yang berkaitan dengan manusia harus menghormati martabat manusia, misalkan dalam rekayasa genetik. Nah, yang kedua, pengembangan iptek harus mampu menjadikan hidup masyarakat lebih berkualitas lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang C, pengembangan iptek mampu membantu pemekaran komunitas masyarakat baik lokal, nasional, maupun global. Upaya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Yang pertama itu melalui pendidikan, yaitu dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi. Menurut saya ini sangat setuju karena mata pelajaran Pancasila salah satu sebagai pembentuk karakter bangsa. Nah, yang kedua, penyuluhan atau sosialisasi ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilakukan untuk daerah-daerah yang masih minim pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat, sehingga mereka belum tahu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam kehidupan. Dengan adanya sosialisasi ini, kita dapat memahami nilai-nilai Pancasila serta mengetahui makna dari tiap silanya yang sangat penting bagi mereka dalam menjalani kehidupan ke arah yang akan mendatang. Yang ketiga, pemberian sanksi ini sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Apalagi pelanggaran yang dibuat bisa saja merugikan banyak pihak, membuat resah masyarakat, dan membawa pengaruh negatif kepada orang lain. Dapat mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan iptek. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini menyebabkan dampak yang signifikan pada setiap aspek kehidupan manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak perkembangan iptek tersebut. Pada saat ini, persebaran iptek sangatlah cepat, didukung dengan jaringan informasi dan komunikasi berupa internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat di Indonesia dari berbagai penjuru dunia, maka iptek akan tersebar sangat luas. Pengembangan iptek banyak terjadi terutama di negara-negara barat maju seperti Inggris, Amerika, Belanda, dan sebagainya. Iptek tersebut tersebar sampai ke Indonesia, tentunya mengandung berbagai muatan nilai dari negara pengembang iptek tersebut. Nilai-nilai tersebut tentunya tidak hanya berisi nilai positif saja, tetapi mengandung nilai negatif juga. Pertama, sikap terhadap pengembangan iptek. Menurut saya dalam menyikapi pengembangan iptek yang sangat cepat dan luas, hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan ketika menghadapi perkembangan iptek pada saat ini. Yang kedua, arus globalisasi. Arus ini sangat cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan anak muda. Pengaruh ini sudah membuat banyak anak muda kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara berpakaian, berdandan layaknya seperti selebriti yang cenderung ke budaya barat. Nah, yang ketiga, Pancasila dibutuhkan. Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek ke Indonesia, pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuat iptek tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Kesimpulannya dari semua yang saya jelaskan tadi, sebagai masyarakat Indonesia, kita semua harus selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, bijak dalam menggunakan teknologi, dan berusaha tidak terpengaruh dampak negatif dari perkembangan iptek. Jadilah masyarakat yang cerdas yang dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik,
yang dapat berguna untuk diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan bangsa Indonesia. Saran, tanamkanlah selalu nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pelindung dari hal-hal negatif yang ada di tengah peradaban baru. Manfaatkan perkembangan iptek dengan optimal untuk kemajuan bangsa tanpa melupakan Pancasila sebagai pedoman hidup. Jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi dibiarkan berkembang begitu saja tanpa berakar pada ideologi itu, sama halnya menjadikan iptek tanpa arah dan orientasi yang jelas yang bisa saja membawa kehancuran bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sekian presentasi yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.